Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Hasim. Pagi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kelas menulis online 90 hari menulis buku. Di antara beberapa pertanyaan dari Mas Gunawan, dari Pacitan, dari Menep, dari Pamekasan, kemudian Mas Rafah dari Makassar, kemudian Budi dari Nganjuk, beberapa dari Aceh, dan juga dari Maluku Utara, dan beberapa teman-teman dari Kediri, Pak Yasin dari Kediri. Di antaranya apa saja sih yang seringkali sebenarnya kita punya kapasitas, punya kemampuan, tetapi kok menulis atau berkarya biasanya ada gembok mental. Nah, gembok mental itulah yang harus kita pantahkan. Nah, untuk menghancurkan mental block dan segala macam hambatan sebenarnya cukup mudah. Jawabannya adalah komitmen. Nah, komitmen yang kuat inilah yang akan menghancurkannya, karena hanya dengan komitmen yang kuat dari kita sendiri itu akan mampu menghancurkan. Apa saja sih gembok-gembok mental yang sering kali menghambat kita untuk meraih sukses, menghambat kita untuk berkarya dalam bidang apapun, termasuk menulis. Saya merumuskan seringkali saya sebut dengan istilah gembok mental. Ada 5 hal. Satu, pikiran negatif. Belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin. Nah, pikiran negatif ini adalah sampah pikiran yang harus kita hancurkan, yang harus kita buang. Jadi pikiran itu laksana tanaman yang indah. Jadi jika kita tidak pandai menjaganya, maka yang muncul adalah ilalang, ilalang. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Jadi ada 5 hal. Satu adalah berpikir negatif. Dua, kadang-kadang pakai alasan usia. Hati-hati dengan kata-kata tapi. Setelah kata tapi mesti alasan. Alasan yang seringkali dipakai adalah dalih usia. Karena setan tidak suka hidup kita ini mulia. Setan tidak suka kita punya karya. Setan tidak suka kita punya sesuatu yang bermanfaat. Maka 5 gembok ini yang harus kita hancurkan, yang harus kita patahkan. Satu, negatif. Dua, pakai alasan usia. Sering dalam sesi pelatihan saya ditanya, bagaimana sih caranya mengatasi atau membuang sampah pikiran yang menghambat kita? Kita sih ingin berubah, Pak, tapi ingin jadi lebih baik. Tapi, nah, kata-kata tapi, pasti setelah tapi mesti ada penjara mental. Setelah kata tapi mesti itu sampah pikiran. Jadi seperti halnya tanaman, kalau kita punya taman di pekarangan rumah kita yang sering dibuangi sampah, lama-kelamaan kan sampah ini akan mengeluarkan bau busuk, tidak sedap dipandang mata. Nah, taman yang awalnya indah dan bersih, namun karena kemalasan kita, lama-lama jadi kotor, lama-lama tidak berguna lagi. Begitulah gambaran pikiran kita pada awal. Maka 5 gembok mental ini yang harus kita patahkan. Satu, berpikir negatif. Dua, pakai alasan usia. Tiga, pakai alasan kesehatan. Kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak akan muncul seorang penulis kecil saat itu usianya 6 tahun, namanya Gefira Nur Fatimah. Putrinya Kiai Haji Abdullah bin Nastia. Dia memecahkan rekor muri penulis termuda. Kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak ada Kolonel Sanders. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Kemudian dalih kesehatan. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, kita tidak akan pernah punya tokoh inspirasi yang luar biasa namanya Pepeng. Di saat 10 tahun dia diuji oleh Allah sakit, dan akhirnya dia panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 10 tahun itu dia terus menulis, berkarya, menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Bahkan salah satu TV nasional pernah membuat acara inspirasi Pepeng. Jadi Pepeng hanya bisa tidur, hanya bisa telentang tidur, tetapi dia bisa menulis, berkarya, bahkan memimpin sebuah acara di TV. Pertanyaannya, pakai alasan kesehatan? Kalau dalih kesehatan ini dipakai, maka tidak akan ada motivator nomor 1 di dunia saat ini, namanya Nick Vujicic. Buntung kedua tangannya, buntung kakinya, dia hanya punya 1 kaki kecil. Yang keempat, gembok mental yang keempat yaitu pakai dalih latar belakang pendidikan. Wah, saya kan cuma S3, SD, SMP, SMA. Kalau dalih ini dipakai, maka kita tidak pernah punya motivator nomor 1 di Indonesia, namanya Andi Wongso. Dia sekolah dasar tidak tamat. Dan dia sering kali ngisi, kalau ngisi gelarnya aneh. Andi Wongso SDTTBS, apa itu? Sekolah dasar tidak tamat, ternyata bisa sukses. Yang kelima yaitu dalih nasib. Beberapa hal teman-teman sekalian yang sering membuat pikiran kita penuh dengan sampah. Di antaranya kita sering melihat hal-hal yang negatif, mendengar hal-hal yang negatif.
mencium hal-hal yang negatif, berkumpul dengan orang-orang yang negatif, mengucapkan kalimat-kalimat negatif, bahkan menulis dengan kalimat-kalimat yang negatif. Maka saya sering kali mengatakan, kalau kita kumpul dengan teman-teman yang loyo, maka pasti ikut loyo. Maka memilih teman, memilih kawan, memilih komunitas adalah sangat menentukan masa depan kita. Jadi berkawanlah, bergaulah, bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki kapasitas, kemampuan, valensi, semangat di atas kita, biar ketularan. Kalau toh kita bergabung dengan sebuah komunitas, maka carilah komunitas yang mewakili setidaknya ada 3 unsur TIF, yaitu komunitas yang positif, komunitas yang produktif, dan komunitas yang kontributif. Nah, sekarang bagaimana Pak, agar kita mampu mematahkan gembok mental itu? Ya, ada satu tip bagaimana cara membuang sampah-sampah pikiran itu. Ada 5 langkah. Yang pertama, begitu keluar pikiran-pikiran negatif dalam benak pikiran kita, kita sudah tahu itu adalah bisikan setan. Karena Rasulullah mengatakan gini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan bahwa yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Dan setiap hari terjadi pertarungan itu antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Maka begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, kita langsung minta perlindungan sama Allah. Astagfirullahaladzim, setan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca Quran. Setelah itu kemudian ambil nafas dalam-dalam, kemudian tarik nafas, kemudian ditahan dalam hitungan keempat, 1, 2, 3, kemudian dilepas dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas lagi, tahan, sampai hitungan keempat, kemudian 1, 2 dilepas. Alhamdulillah ya Allah, lakukan 3 kali. Setelah itu kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan sambil pegang dadanya masing-masing, digosok pelan-pelan, kemudian sambil mengatakan, tarik nafas, Alhamdulillah ya Allah, sebut 1 kesyukuran yang layak kita sama Allah. Sampai 5, Alhamdulillah ya Allah, punya kedua orang tua yang sangat menyayangi, punya pekerjaan yang dengan pekerjaan ini mengalirkan rezeki ya Allah. Sebut 5 atau 10. Setelah itu bayangkan sesuatu yang ingin Anda lakukan. Kemudian yang ingin Anda lakukan ya Allah, katakan Alhamdulillah ya Allah, saya benar-benar bisa berkarya ya Allah. Saya benar-benar bisa menulis dan karya saya dibaca oleh banyak orang. Setelah kita bisa membayangkan itu, masukkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kemudian kita berdoa, terus kemudian lakukan. Lakukan apa? Lakukan yang apa Anda mulai tadi. Kalau ingin menulis, menulislah. Jangan ditunda-tunda. Menulis saja. Nanti kalau sudah selesai baru diedit. Jangan lupa berdoa dan terus kemudian yang tadi saya sarankan, bergabunglah dengan sebuah komunitas yang setidaknya mewakili unsur 3 TIF. Komunitas yang positif, komunitas yang produktif, dan komunitas yang kontributif. 3 pekan ini ketika kita menghadapi stay at home karena wabah corona 19, saya membuka kelas menulis online dan membuka grup WA dengan 90 hari menulis buku. Alhamdulillah anggotanya sudah sekitar 93 yang di grup itu. Monggo kalau mau bergabung, kita sama-sama gratis. Nanti kalau kemudian sudah naskahnya buku dan dicetak dengan ini. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah buku 90 hari menulis buku. Anda ingin pesan, monggo. Kita urunan bareng-bareng, kita baca, kita ramaikan sosial media dengan berkarya, dengan menulis, menginspirasi Indonesia untuk menjadi jauh lebih baik. Mungkin ini pertanyaan yang bisa saya jawab, beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.